Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Disyukuri Allah salawat semoga segala limpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke surat Al-Baqarah ayat 133. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum, apakah kalian berada atau hadir syuhada'a, menyaksikan idh hadara, ketika datang Yakub kepada Yakub al-maut, kematian. Idh qala, kemudian Yakub berkata, ingatlah ketika Yakub itu berkata libanihi, kepada anak-anaknya. Anaknya Nabi Yakub ada berapa? 12. Di antaranya siapa? Nabi Yusuf. Ma ta'buduna, Nabi Yakub itu berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna, apa yang kalian sembah, min ba'di, sepeninggalku. Qalu, lantas anak-anaknya itu berkata, na'budu, kami menyembah, ilahaka, kepada Tuhanmu, wa ilaha, dan kepada Tuhan abaika, bapakmu. Siapa? Ibrahim. Ibrahim itu apanya Nabi Yakub? Siapanya Nabi Yakub, bro? Ibrahim. Akina Nabi Ibrahim Yakub anak siapa? Tahu? Ya sudah, ya. Ibrahim wa Ismail, dan Ismail wa Ishaq, dan Ishaq. Jadi Yakub itu anak siapa? Ishaq. Yakub, Ishaq, Ibrahim. Ilahan wahidan, ilaha, Tuhan, wahidan, yang esa. Wa nahnu, dan kami, kata anak-anak Nabi Yakub, lahu, hanya kepada ilahan wahidan itu, muslimun, berserah diri. Muslimun itu semua orang Islam. Kalau agamanya sendiri adalah Islam. Wa nahnu lahu muslimun, kami kepada Tuhan yang esa itu muslimun, berserah diri. Am kuntum syuhada, am kuntum, ini pertanyaan, namanya pertanyaan retoris. Jadi pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tetapi bentuknya adalah penegasan terhadap makna. Sama seperti orang bilang begini, apakah orang yang lapar butuh makan? Perlu dijawab? Nggak usah dijawab. Karena orang lapar pasti butuh makan. Siapa sih yang tidak ingin bahagia? Perlu dijawab? Tapi bahagia, mau bahagia atau tidak? Semua. Nah, jadi pertanyaan seperti itu pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab, karena sudah tahu maknanya. Ini juga sama, Pak.
Angkuntum, apakah kalian waktu itu berada menyaksikan ketika Yakub mau meninggal dunia? Waktu itu mereka ada. Jadi tidak perlu jawab karena waktu itu mereka ada. Anak-anak Nabi Yakub itu, keturunan Bani Israel itu ada. Kan Yakub itu bapaknya Israel. Bapaknya Israel itu Yakub. Keturunannya adalah Bani Israel. Ini bantahan terhadap kaum Bani Israel yang menyatakan bahwa Yakub itu meninggal dalam keadaan Yahudi. Padahal Nabi Yakub itu tidak meninggal dalam keadaan Yahudi. Ini adalah bentuknya bantahan kepada Bani Israel yang menyatakan bahwa uyut mereka itu meninggal dalam keadaan Yahudi. Idza hadara Yakub al-maut, ketika Yakub itu didatangi oleh maut, sakaratul maut, mau ajal tiba. Kondisi ajal itu, kondisi ketika mau datang kematian, itu adalah kondisi yang sangat kritis dan kondisi yang jujur itu waktu itu. Kondisi kritis dan kondisi jujur itu waktu itu. Jadi tidak bisa berbohong ketika ajal mau datang. Makanya banyak orang yang menyampaikan keinginannya ketika mau meninggal. Kondisi jujurnya begitu. Makanya ketika ada orang yang meninggal menyampaikan sesuatu, ikuti, karena itu adalah kondisi jujurnya itu. Jadi dia tidak bisa berbohong. Nah, ketika itu kondisi jujurnya Nabi Yakub, dia berkata kepada anak-anaknya, mata buduna min ba'di, itu yang dia sampaikan, Pak. Kondisi jujurnya itu dia mau anak-anaknya itu tetap menyembah seperti dia menyembah kepada Allah, seperti Ismail, Ishak dan Ibrahim menyembah kepada ilahan wahidah. Itu kondisi jujurnya Nabi Yakub. Nah, kalau nanti contoh ini, Pak Guru Budi ketika mau ajal, ketika ajal datang, itu akan yang disampaikan Pak Budi itu kondisi jujurnya waktu itu. Hati-hati ketika itu nanti, tolong ya nanti mobil saya itu kondisi jujurnya yang mementingkan duniawi. Maka kelihatan, Pak, kelihatan kondisi jujurnya ketika ajal itu datang. Apakah ia menyampaikan duniawi atau ia menyampaikan ukhrawi? Di situ kelihatan orang itu akan menempuh bahagia atau tidaknya ke depan di masa yang akan datang. Maka biasakan beribadah kepada Allah itu lebih konsisten terhadap ajaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita konsisten dengan ajaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah sampai akhir wafatnya pun yang dipentingkan adalah kehidupan akhirat, bukan kebutuhan dunia. Saya ingin dimakamkan di sana. Itu dunia atau akhirat? Saya punya tanah di sana, nanti kasih tahu ya, berikan ke kami. Itu dunia terakhir. Para nabi itu meninggal dunia, waktu ajalnya tiba itu yang dipikirkan itu adalah masalah akhirat. Yang dikhawatirkan adalah tauhid keturunannya, bagaimana anak saya. Makanya Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, memastikan, mata budu Nabi Bani, apa yang akan kalian sembah setelah meninggal?
Meskipun mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami akan menyembah kepada Tuhanmu dan Tuhan bapakmu Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ismail, Tuhan Nabi Ishak, ilahan wahidan, Tuhan yang sama. Wa nahnu lahu muslimun, mereka mendeklarasikan dirinya bahwa kami akan menyembah, berserah diri hanya kepada Allah. Itu yang keluar dari hatinya para nabi ketika ajal itu mau tiba. Maka bisa dipastikan kalau ajal kita mau tiba, apa yang kita sampaikan kepada yang hadir waktu itu, apakah yang disampaikan itu wasiatnya wasiat duniawi atau wasiat untuk akhirat? Kalau kita mau mencontoh para nabi, maka wasiatnya harus wasiat ini. Yang dikhawatirkan ketika anak itu jauh dari orang tuanya, yang pertama kali tanyakan adalah, sudah sholat belum? Bukan sudah makan belum? Sudah sholat belum? Tadi sholat jam berapa kamu? Sekian. Nah itu seharusnya kekhawatiran orang tua itu adalah kekhawatiran apa yang dilakukan oleh anaknya untuk akhirat, bukan masalah perut. Ya, karena seluruh para nabi pun mewasiatkan untuk akhirat, termasuk Rasulullah. Apa yang Rasulullah wasiatkan? Sholat. Apa yang Rasulullah adalah sholat. Bahkan Rasulullah mewasiatkan bukan hanya untuk kepentingan keluarganya, tapi kepentingan juga umat. Kalau Nabi Yakub itu kepentingan keturunannya, Rasulullah lebih luas lagi kepentingan umat. Nah kita punya keturunan, ya keturunan kita lah yang selamatkan. Karena kalau seandainya kita mendeklarasikan kepada anak-anaknya itu, saya sudah menyampaikan wasiat ini, anak-anak tolong jangan tinggalkan sholat, selalu menyembah kepada Allah, aman sampai akhirat pun, sampai nanti hisab pun, itu kita akan aman dengan permusuhan dengan anak dan istri. Kenapa banyak permusuhan anak dan istri nanti di waktu hisab? Itu karena kepala keluarganya tidak menyampaikan wasiat yang berkaitan dengan akhirat. Itu ya disampaikan di pagi ini. Mohon maaf atas segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.